Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Selma Raini. Saya ditugaskan sebagai guru bimbingan dan konseling, ditugaskan hari ini untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada teman-teman semua di sini. Nah, sekarang sebelum kita beranjak ke kegiatan selanjutnya, saya mau kenalan dulu nih. Ini ada siapa aja nih? Ini ada Haura ya, Haura Nabila Robani. Boleh dikenalkan dulu. Halo Haura. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Haura Nabila Robani, kelas 12B. Oke, halo Haura dari kelas 12B ya. Ada Sam Desta. Halo Sam. Halo Bu, kenalin nama saya Sam dari kelas 12G. Oke, halo Sam. Lanjut ada Marsha ya. Halo Marsha. Assalamualaikum, nama saya Marsha Pinkaregita dari kelas 12C. Oke, halo semuanya nih. Apa kabar nih? Gimana selama pandemi? Kalian tetap di rumah aja kan belajarnya? Nggak sampai keluar-keluar kan? Di rumah aja, Bu. Ya Bu, Oke, kalian udah tahu belum kalau hari ini tuh kita mau ngapain? Kegiatan bimbingan dan konselingnya. Mau Oke, saya coba jelaskan ya. Jadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, di mana yang kita gunakan adalah konseling kelompok ya. Berdasarkan asesmen yang telah saya share di grup masing-masing kelas pada minggu lalu sebelum masuk sekolah. Jadi saya telah mendapatkan hasil dari asesmennya. Berdasarkan hasil asesmen itu, saya melihat ada beberapa siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling secara harus cepat ya, secara cepat. Salah satunya teman-teman semua di sini, tapi jangan berkecil hati. Itu bukan sesuatu hal yang bermasalah besar, bahwa kita sama-sama tahu kami di sini bimbingan konseling akan membantu kalian untuk keluar dari masalah dan menemukan solusi terbaik. Teman-teman semua, saya coba kasih pemaparan materi bahwa konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, jawaban atau hasil dari memecahkan masalah kalian. Jadi kegiatan konseling kelompok itu adalah kegiatan dalam memecahkan masalah individu dalam bentuk kelompok ya. Jadi di sini saya melihat masalah-masalah yang ada di kalian berdasarkan asesmen itu, masalahnya itu sama, yaitu berdasarkan masalah karir ya, betul? Bu. Nah, oke. Untuk melakukan kegiatan ini, tentu saya memiliki kewajiban untuk memberikan arahan kepada kalian semua bahwa kegiatan ini kegiatan ini harus berdasarkan asas. Jadi ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Kita pakai itu aja dua ya. Di mana keterbukaan adalah satu sama lain kita di sini diwajibkan jujur agar bisa mendapatkan solusi terbaik.
Lalu asas kerahasiaan, di mana kegiatan kita hari ini adalah sifatnya rahasia, hasilnya yang akan saya dapatkan juga itu adalah hasil yang rahasia. Oke teman-teman, biar semangat hari ini kegiatannya, gimana kalau kita ice breaking dulu, kita games dulu, oke? Siap? Oke. Ya. Oke, pada semangat banget ya ini kelas 12. Oke, kita ice breaking ya. Jadi, ice breakingnya hari ini saya mau olah kata. Ya, jadi nanti saya akan menyebutkan kata-kata. Nah, di kata terakhir kalian harus menyambungkan dengan kata-kata lain. Ya, contoh saya membeli mawar, maka kalian akan harus menyambungkan dari kata mawar, kata yang paling akhir. Oke? Dari saya nanti ke Samdesta, terus ke Marsha, terus ke Haura ya. Saya mulai ya. Kalau mulai, ayo dong tangannya. Siap? Siap semua? Siap, oke. Saya mulai ya. Ingat ya, dari Samdesta, Marsha, lalu ke Haura. Oke, saya mulai. Pagi-pagi pulang pergi. Pergi. Ayo Sam, dari kata pergi apa? Pergi ke toko. Oke. Dilanjutkan, Marsha, toko, apa toko? Ayo, Marsha. Toko. Toko baju. Oke. Haura, baju. Baju kita belanja shopping Oh, itu. baju yang mahal. Oh, itu panggilan jiwa ya, berarti ya. Aduh. Udah lama kayaknya ya nggak ke mall ya, Haura ya. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan virtual. Prok, 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 prok. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Waduh, sekarang udah pada makin semangat lagi. Gimana kalau kita mulai aja dulu kegiatan intinya itu ya. Oke, karena saya sudah melihat hasil asesmennya bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan karir kalian ya. Kalian masih bingung atau mungkin masih merasa cemas, silakan saya mulai dari Haura dulu. Silakan Haura boleh disampaikan masalahnya apa, nanti boleh dilanjutkan ke Marsha, terus dilanjutkan ke Samdesta ya. Dari Haura ke Marsha lalu ke Samdesta. Silahkan diceritakan apa permasalahan yang bisa kita bedah hari ini. Silahkan. Oke. Kalau untuk saya pribadi, Haura paling permasalahannya ingin melanjutkan sekolah ya ke universitas negeri. Cuma nggak pede aja gitu, nggak yakin sama diri sendiri. Oh, jadi permasalahannya Haura pengen masuk ke universitas negeri, cuman tidak nggak pede gitu ya dengan potensi diri sendiri gitu ya Haura ya. Iya Bu. Oke, kita lanjut aja dulu ya biar kita sama-sama bedah semuanya. Kita lanjut ke Marsha. Silahkan Marsha. Kalau dari saya pengen kuliah saya teh Bu ke luar negeri tapi keterbatasan bahasa Inggris gak bisa salah.
Jadi pengen keluar negeri Kalau sekolah. dari saya Bu pengen kuliah ke luar negeri tapi keterbatasan nggak bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi bahasa Inggrisnya kurang baik gitu menurut Marsha ya. Oke, kalau Sam Desta gimana Sam? Permasalahannya apa? Eh, Kalau saya Bu, sebenarnya teh pengen sekolah bisnis, sekolah sekolah bisnis lah pokoknya mah kayak gitu. Cuman saya teh Bu gak punya bakat kewirausahaan Bu. Oh, jadi pengen sekolah ngambil bisnis jurusannya selanjutnya, tapi nggak punya kendalanya itu nggak punya jiwa kewirausahaan. Jadi takutnya mungkin nanti sekolahnya malah ilmunya jadi mungkin kurang nerap gitu maksudnya ya. Nah begitu Bu. Oke. Oke teman-teman semua, terima kasih ya kalian udah sharing. Nah, saya berdasarkan dari apa yang kalian ceritakan, saya itu sebenarnya saya tuh mau menunjukkan video. Nah, videonya ini tentang Prof. Renald Kasali. Jadi beliau itu adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan beliau juga adalah guru besar ekonomi ya. Terus Prof. Reynolds itu bukan orang yang awalnya hebat gitu. Dia itu justru orang biasa-biasa aja awalnya gitu. Karena dia berasal dari keluarga yang biasa saja, bahkan pernah tinggal kelas loh. Pernah nggak naik. Jadi bayangkan saja seorang profesor di mana dia sudah sampai sekarang itu mencetak 18 buku lebih dan dia ternyata pernah tinggal kelas gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kalian harusnya pede, kalian harusnya yakin dan kalian harusnya tetap mau belajar lagi untuk bisa seperti Prof. Renald ini gitu. Karena beliau saja yang pernah tidak naik di kelas 5 SD, beliau bisa membuktikan kepada kita semua bahwa keterbatasan-keterbatasan dia malah menjadi titik keberhasilannya gitu. Nah, Profesor Renald ini dulunya itu orang tuanya itu bekerja. Mereka itu bekerja sama seperti kalian ya, orang tuanya semua bekerja. Tapi dulu itu waktu pas kelas 3 itu pas profesor kelas 3 SD keluarganya itu kan lagi ada masa-masa transisi ya, di mana semua sulit bekerja dan orang tuanya itu akhirnya berhenti bekerja gitu. Nah, dosen dan guru besar ini itu dulunya itu sulit dan dia itu merasa bahwa ketika dia tidak naik kelas, dunia itu membenci dia. Jadi nanti saya akan kasih kalian videonya, saya tampilkan videonya, dan nanti kalian coba lihat karena profesor ini orang yang sangat hebat ya, karena sekarang itu beliau bisa mengisi pelatihan-pelatihan dan seminar, terus juga menulis bukunya sudah banyak, terus anehnya dulu dia tuh cerita pelajaran yang paling sulit menurut dia adalah pelajaran bahasa Indonesia, di mana sekarang beliau malah jadi orang yang banyak mencetak buku. Jadi sekali lagi ini bukan menjadi halangan gitu. Profesor Renald aja bisa yang pernah tinggal kelas, yang nggak suka pelajaran bahasa Indonesia, tapi dia bisa sukses sekarang sebagai orang yang hebat gitu, di mana dia bisa menjadi pembicara sekarang, terus jadi motivator gitu. Jadi sekali lagi kalian harus semangat ya. Sekarang saya tampilkan videonya ya. Siapa Renald Kasali? Menarik untuk kita mengikuti kisah perjalanan hidupnya. Ini dia liputannya.
sekaligus guru besar bidang ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini sudah tidak asing lagi di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi. Kini, energi dan pemikiran Profesor Renald Kasali tercurahkan untuk memberikan pelatihan dan seminar manajerial serta kewirausahaan ke berbagai lapisan masyarakat. Kesuksesan mencapai impiannya ini tidak diraihnya dengan mudah. Menulis 18 buku tentang motivasi hidup, kepemimpinan, dan rahasia sukses ini sempat merasakan masa-masa sulit dalam hidupnya. Dia pernah tinggal kelas saat kelas 5 SD yang membuatnya sangat terpukul. Jadi pada waktu itu saya sangat terpukul. Saya melihat orang tua saya menangis. Saya melihat lingkungan saya membenci saya. Saya melihat semua orang menatap saya seperti seorang anak yang bodoh. Jadi saya bayangkan betapa idiotnya saya di kelas itu. Dan saya kemudian berubah pikiran. Saya pikir saya harus memperbaiki diri saya. Kegagalan itu justru menjadi titik balik kehidupan seorang Renald Kasali. Ia pun bangkit sedikit demi sedikit. Renald yang sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya ini justru termotivasi untuk menuntut ilmu hingga ke jenjang tertinggi. Berhasil masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tentu menjadi kebanggaan tersendiri baginya, mengingat keluarganya yang saat itu hidup pas-pasan. Dan dengan bantuan beasiswa pula lah, ia menuntaskan gelar strata 1 yang berlanjut hingga gelar master dan doktor dari Universitas Illinois, Amerika Serikat. Kini social entrepreneur ini bertekad mengabdi kepada masyarakat dan mendorong perubahan bangsa ke arah yang lebih baik melalui medium rumah perubahan yang ia dirikan bersama 2 koleganya. Oke, teman-teman, jadi udah ngeliat ya videonya tadi. Alhamdulillah. Iya, Bu. Sudah. Oke, dari video itu benar ya, jadi apa yang saya ceritain tadi tentang Profesor Renald, beliau itu memang pernah tinggal kelas, tapi justru karena tinggal kelasnya itu dan karena keterpurukan ekonomi keluarga, akhirnya dia bisa bangkit dan menjadi orang sukses seperti sekarang ini ya. Apalagi dia guru besar juga ya, orang hebat gitu. Lalu sekarang saya pengen tahu nih, saya mau mengevaluasi bagaimana nih Haura, Marsha, sama Sam Desta setelah kalian melihat videonya, setelah kalian mendengar cerita saya, bagaimana nih? Kalian sudah merasa enakan belum? Atau mulai terinspirasi? Atau mulai gimana nih? Dari Haura dulu coba. Untuk saya pribadi, setelah ada motivasi lah untuk saya, ada rasa pede lagi gitu. Ya harus pede ya. Sekali lagi, Profesor Renald aja yang pernah tinggal kelas itu bisa menjadi guru besar. Profesor Renald aja yang nggak bisa bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, di mana pelajaran bahasa Indonesia adalah belajar bahasa yang sehari-hari ya. Tapi beliau sekarang bisa mencetak buku. Mencetak buku itu bukan hal mudah loh, karena harus mempunyai perbendaharaan bahasa yang benar melalui KBBI. Harus ada yang namanya plagiatismenya harus dilihat gitu. Itu harus banyak yang dikajikan gitu. Tapi beliau bisa, berarti mereka dia aja bisa, apalagi kalian gitu. Kalian pasti bisa. Terus kalau dari Sam Desta gimana nih evaluasinya? Saya juga kasih lihat video itu tadi, Bu, lebih pede, lebih semangat gitu.
Oke, lebih semangat ya. Kalau Marsa gimana? Oke ya. Sepertinya mungkin sinyalnya ya, soalnya agak nge-lag. Nggak apa-apa. Ya, saya harap kegiatan konseling ini juga sangat bermanfaat buat kalian. Kalian juga merasa Oh ya, kalau dari lebih percaya diri gitu, oke, lebih semangat oh ya, untuk good. belajar lagi gitu. Oh, keren banget. Iya, keren banget. Mudah-mudahan kalian terus semangat. Memang harus semangat ya. Oke. Jadi menurut saya sekali lagi jangan patah semangat buat Samdesta. Memang belum bisa berwirausaha, tapi coba aja dulu sedikit-sedikit, coba jualan apa gitu ya, dicoba dulu. Kalau yang namanya jualan mungkin memang nggak setiap hari bisa laku, tapi dicoba dulu mental sebagai wirausaha gitu ya. Terus kalau buat Haura mungkin nanti bisa lebih pedenya gimana ya, kamu bisa baca-baca sesi motivasi, kamu lihat bahwa diri kamu itu mampu kok, diri kamu itu bisa kok. Sekali lagi, contoh besarnya adalah Profesor Renald gitu ya. Dimana ya, sekali lagi dia pernah tinggal kelas, tapi dia bisa maju. Jadi bukan berarti orang yang pernah dikatakan, bodoh, itu akan selamanya bodoh. Tidak seperti itu. Pasti dia akan belajar dari kesalahan-kesalahannya. Marsha juga semangat terus, harus yakin bahwa bisa dilalui dengan baik, ya. Semangat terus ya. Ya, Bu. Oke, untuk kegiatan konseling kelompok ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Udah cukup, Bu. Oke, wah terima kasih sekali. Apakah kegiatan konseling kali ini menyenangkan? Menyenangkan. Wes, thank you. Terima kasih banyak ya, Haura. Oke. Sama-sama, Bu. Oke. Karena kegiatan konselingnya itu telah berakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Samdesta, Marsa, Haura. Untuk kegiatan ini, kalian sudah bersedia ikut undangan Zoom-nya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian semua sehat terus. Jangan lupa untuk terus pakai masker. Terus jangan kemana-mana dulu ya, stay safe. Kalau ada tugas-tugas, dikerjakan langsung. Karena kalau misalnya kita tunda, pasti akan menambah beban malah ya, bukan meringankan. Jadi kalian harus selalu sehat, selalu semangat, dan kalian harus fokus karena kalian kan harus mengikuti ujian-ujian ya kelas 12. Jadi kalian harus fokus apa yang mau kalian tuju, apa yang mau kalian capai ya. Semoga kegiatan konseling ini berkah dan kalian bisa mengambil hal-hal yang baik dari kegiatan konseling kali ini. Oke, saya akhiri kegiatan konseling hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.